Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama adalah Kawakibi Bani Azmi NPM 10060219032 sebagai pemateri pertama, dan yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Zaki NPM 10060219033. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal tersebut. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x plus 1 di sumbu x untuk x kurang x di antara 0 dan 3 menggunakan jumlah Riemann dibandingkan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Penyelesaiannya seperti ini. Kita mencari selang bagian dulu. Kita cari delta x sama dengan b min a per n sama dengan 3 min 0 per n menghasilkan 3 per n. Kita cari x0 sampai x3 nya seperti itu sampai xn sama dengan n dikali 3 per n. Kita misalkan n nya 10 yang menjadi delta x sama dengan b min a per n, yang n nya itu diganti dengan 10 menghasilkan 3 per 10 sama dengan 0,3. Apabila ini adalah grafiknya dari soal tersebut. Lanjut, kita cari masing-masing x-nya. Ada x0 sama dengan 0, x1 sama 0,3 sampai x10 sama dengan 3. Sama seperti ini grafiknya. Lalu kita cari panjangnya. P1 sama dengan f x0 sama dengan 3 dikali 0 plus 1 sama dengan 9 sampai seterusnya sampai panjang 10 nya fx 9 sama dengan 3 dikali 2,7 plus 1 sama dengan 9,1. Lalu kita cari jumlah Riemann-nya. Rumusnya LP sama dengan sigma n I sama dengan 1 fx xi min I delta xi. Lalu LP sama dengan sigma 10 I sama dengan 1 f x dalam kurung xi min I delta xi. Kita tulis di sini delta x di kurung buka fx0 sampai fx10 sampai fx9. Lalu kita masukkan angka-angka dari sini, dari hasil P tadi, P1 menghasilkan 0,3 dikali 50,5, hasilnya 15,15. Terima kasih. Di sini kita memiliki soal menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan 3x ditambah 1 dari sumbu x
untuk 0. Kita cari dulu ya tandanya, bentar ya. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3, menggunakan jumlah Riemann. Selanjutnya kita bandingkan menggunakan titik ujung kanan dan titik ujung kiri. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari kalkulus integral seperti ini. Kemudian kita masukkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Lalu kita masukkan fungsinya 3x ditambah 1. Kemudian klik enter, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya kita klik tool, kemudian tutor, kalkulus single variable, dan Riemann sum. Nah, untuk mengetahui jumlah Riemann-nya, kita masukkan fungsinya, yaitu 3 kali X plus ditambah 1 dengan A batas bawahnya 0 dan B batas atasnya 3. Lalu N-nya kita pilih yang kiri. Yang N-nya tuh kita coba 2. Kita klik display. Nah, di sini kita bisa melihat luas dari jumlah Riemann-nya itu 9,7. Lalu kita coba apabila N-nya 10, maka hasilnya akan semakin mendekati kepada luas area sebenarnya. Lalu kita coba memakai elemen untuk melihat perbandingan N dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan dari grafiknya. Apabila N-nya dari kecil sampai besar, maka luasnya pun akan semakin besar. Jadi bisa dilihat dari apa ya? Jadi kalau N-nya semakin besar, maka jumlah Riemann-nya pun akan semakin besar. Maksud semakin besar di sini itu akan mendekati luas area sebenarnya. Lalu kita masukkan saja di sini, kita akan coba kalau N-nya kita kasih 10. Lalu kita display dan close. Jadi saya di sini menggunakan contoh grafiknya menggunakan N sama dengan 10. Kita kasih tahu dulu kalau misalkan grafik ini tuh menggunakan metode titik ujung kiri. Titik ujung kiri. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau menggunakan titik ujung kanan. Seperti tadi kita klik tool, tutor, kalkulus single variable, dan Riemann. Langkahnya pun sama. Kita masukkan fungsinya 3 kali X ditambah 1 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 3. Lalu N-nya seperti tadi ya, kita coba dulu menggunakan 2. Nah, kita akan melihat bahwa
terlihat di sini jumlah remainnya itu akan lebih besar daripada jumlah luas area sebenarnya. Dapat dilihat di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan animate untuk melihat apabila n-nya semakin besar itu diagramnya akan seperti apa. Nah, di sini juga kita dapat melihat nilai dari menggunakan metode titik ujung, titik kanan dan titik kiri. Metode titik tengah kita bisa melihat. Nah, ini dari titik ujung kanan menggunakan n sama dengan 10. Jadi kesimpulannya adalah apabila menggunakan metode titik ujung kiri, semakin besar nilai n-nya, maka jumlah remainnya yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, dimaksudkan semakin besar di sini tuh mendekati luas area sebenarnya. Ini tuh bisa dilihat ini tuh bisa dilihat titik ujung kiri itu di bawah grafik. Nah, tadi tuh kita mencobakan apabila n-nya sama dengan 2, maka remainnya itu 9,75. Apabila n-nya sama dengan 10 sesuai dengan grafik di atas, maka remainnya itu 15,15. Apabila n-nya sama dengan 1500, maka jumlah remainnya itu 16,491. Nah, supaya lebih ini kita hapus dulu ini kesimpulan. Nah, ini tuh kesimpulan untuk yang menggunakan titik ujung kiri. Yang kedua, kita akan melihat titik ujung kanan. Nah, di sini kan dilihat kalau yang titik ujung kanan itu diagramnya tuh berada di atas grafik. Apabila menggunakan metode titik ujung kanan, semakin kecil nilai remainnya, maksudnya semakin besar nilai n-nya, maka jumlah remainnya yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Jadi keterbalikan dari metode titik ujung kiri. Dikarenakan tadi kita mengujinya dengan n yang sama, maka copy dulu ya. Nah, ini yang tadi menggunakan metode titik ujung kanan. Apabila n-nya 2, hasilnya 23,25. Apabila n-nya 10, hasilnya 17,85. Dan apabila n-nya 1500, maka hasilnya 16,509. Berarti di sini tuh maksudnya mendekati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.